Perbuatan sahara atau juga disebut suhara itu menurut saya sudah memang kelewatan dan menurut saya memang fatal teman-teman. Jadi ini harus ada konsekuensi hukumnya. Jika tidak, ini bisa jadi membuktikan bahwa hukum di negara kita ini ya masih lemah. Memang kalau aku lihat sih ya semuanya yang berselisih di antara dua pihak ini ya ada potensi mereka semua itu baik di posisi Sahara maupun Yemen itu ada potensi hukumnya. Tapi kalau dilihat dari perilaku si Sahara ini itu harus ada tindak hukumnya, ada konsekuensi hukumnya dan menurut saya wajib dihukum gitu loh. Ya ini selepas dari kesalahan pihak Yaimim ya. Ya bisa jadi dua-duanya harus kena hukuman gitu loh. Nah, selepas juga mereka sudah saling memaafkan. Karena juga tindakan ya perlu hukum gitu loh. Penyesalan itu bisa jadi terjadi, tapi yang namanya tindakan itu harus tetap aja ada konsekuensi hukumnya. Itu entah apapun ya, bukan hanya tentang perselisihan Sahara, tapi menurut saya semuanya segala sesuatu tindakan perbuatan tidak terpuji ya ada konsekuensi hukumnya gitu loh. Jadi ya menurut saya juga hukum itu ada tiga, hukum adat atau mungkin itu yang berlaku di sebuah lingkungan atau mungkin suku atau mungkin memang adat itu ya berupa kekeluargaan. Ya hukum kedua adalah hukum negara ya diatur oleh undang-undang dan hukum ketiga itu ya hukum Tuhan itu sendiri, entah itu yang disebut orang hukum karma, yang disebut orang adalah hukum alam gitu loh. Jadi semua tindakan harus melalui tiga ini gitu loh menurut saya. Nanti ya toh pada akhirnya memang hukum yang seadil-adilnya adalah hukum Tuhan, walaupun di dalam kita bertindak ini belum diselesaikan hukum di antara tiga ini, di antara dua ya. Jadi ujung-ujungnya tetap aja nanti yang menyelesaikan hukum seadil-adilnya adalah Tuhan Yang Maha Esa. Ini menurut saya ya teman-teman. Dan memang ini harus ada konsekuensi hukumnya dan seperti yang terlibat ini ya, yang terlibat semuanya yang baik disebut atau istilahnya sama si Sahara ini mengarahnya kemana, pokoknya intinya adalah semua yang dilibatkan si Sahara ini harus juga ya menurut saya klarifikasi. Soalnya apa? Soalnya ini berdampak baik dari segi nama besarnya atau mungkin kehormatannya atau juga dampaknya adalah berhubungan dengan karirnya gitu loh maksud saya. Ya salah satu contohnya yang saya bilang harus klarifikasi adalah pihak pondok pesantren Tebu Ireng ini, baik pernyataan dari santrinya ataupun mungkin dari dari pengurus pondok tersebut gitu loh, karena ini berhubungan dengan marwah, martabat dan nama besar pondok tersebut yaitu Tebu Ireng. Jika memang dia tidak terbukti sebagai santri ya ini harus ada tindak tegas. Jika memang dia terbukti sebagai santri ya menurut saya kebijakan dari pondok tersebut itu apa, atau dicoreng atau dikeluarkan atau tidak diakui gitu loh. Maksud saya seperti itu. Karena apa? Karena perilaku Sahara ini misalkan jika seandainya dikatakan apakah ini yang mengajarkan gurunya, lah ini loh yang bahaya nanti mindset orang, ataukah ini memang ajaran orang tuanya, lah itu loh maksud saya. Jadi menurut saya segeralah klarifikasi gitu loh. Karena apa? Karena selama ini yang orang tahu istilahnya adalah Pondok Tebu Ireng adalah melahirkan orang-orang hebat gitu loh.
ya guru-guru, ya ustadz-ustadz, ya dai-dai, ya tokoh-tokoh, ya ulama, itu loh. Jadi ya ini sangat disayangkan ya, karena ulah satu orang si Sahara ini kalau memang harus berdampak besar terhadap pondok ya gitu loh. Karena apa? Karena gini loh teman-teman, kalau aku menilai si Sahara ini memang ada unsur sengaja gitu loh. Sengaja apa? Melindungi diri. Melindungi diri dari mana? Ya dari permasalahan ini, yaitu menyebut ya sebuah pondok gitu loh. Jadi ya seolah-olah dia ingin mengatakan bahwa dia juga santri, dia juga baik, dan dia lulusan dari pondok Tebu Ireng. Dia cuma memakai nama besar pondok untuk melindungi dirinya dari kasus ini gitu loh. Ya selepas benar tidaknya yang jelas adalah ini perbuatan tidak terpuji, dan pihak pondok juga harus klarifikasi gitu loh. Seperti yang dilibatkan teman-teman kita mahasiswa sudah klarifikasi, dan itu ditindaklanjuti, dan itu juga nanti ada laporannya. Seperti pihak Universitas Brawijaya ya, Unipro Malang ya, karena S3-nya Sahara ini kan di universitas tersebut, itu pun dosen dan rektornya juga memberikan pernyataan bahwa ada sanksinya gitu loh. Jadi bisa jadi Sahara ini nanti akan dikeluarkan gitu loh, dan tidak diakui gitu loh maksud saya. Kalau hal-hal yang lain ya itu beda lagi urusannya. Maksudnya adalah seperti yang mendukung Sahara ini ya, salah satunya mungkin ya RT-nya, RW-nya, tetangganya, Madas, LSM Angsor. Nah itu beda lagi ya. Ya artinya adalah siapa yang memihak Sahara juga harus menerima konsekuensinya gitu loh. Entah konsekuensi baik atau buruknya, itu kan ya karena keputusan di bagian apa ya, bagian yes, tersebut gitu loh. Seperti yang mendukung ya pokoknya yang terlibat tersebut gitu loh. Jadi intinya adalah ini harus ada konsekuensi hukumnya. Sahara ini menurut saya wajib sudah hukumnya gitu loh, karena dia sudah bikin kacau ya, bikin rusuh di media ini gitu loh. Jadi menurut saya juga ya, walaupun ya selepas dari tuntutan yang terlibat ini, menurut saya kita semua ini juga punya hak untuk menuntut dia gitu loh. Karena ini sudah menyangkut media, bikin onar di media, bikin rusuh di media, dan kita sebagai netizen juga merasa risih dan merasa juga ini suatu hal yang tidak wajar. Ya kita ini bisa melaporkan juga menurut saya itu ya. Jadi dia juga harus kena sanksi media gitu loh. Ya bisa jadi dua-duanya, kita netral aja gitu loh. Ya selepas masalah ini intinya adalah dua-duanya terlibat di dalam media, baik ya meme atau mungkin si Sahara gitu loh. Dan karena juga ini menurut saya karena apa? Karena juga lemahnya negara kita ini ya untuk menyikapi hal-hal seperti ini gitu loh. Jadi ini juga menurut saya dampak-dampak kemarin-kemarin seperti kasus ijazah palsu, seperti kasusnya ulah-ulah para muhibin, para habib, ormas terlarang, FPI, seperti juga HTI, ulama-ulama ustadz-ustadz yang mulutnya kasar lah. Ini loh menurut saya, jadi kejahatan cyber ini harus benar-benar ditangani gitu loh, karena kalau tidak ya ini dampaknya seperti si Sahara ini, nanti akan muncul Sahara 1, 2, 3, 4 dan seterusnya kalau ini dibiarkan begitu loh maksud saya. Jadi tolong pendapat teman-teman dan teman-teman komen tolong dilengkapi.